pekan kedua dan jadi pertandingan pertama kita bermain di kandang ya, dan ini juga kandang yang baru, Stadion Pakansari. Akhirnya kita menetapkan untuk home base di sini, dan menurut saya ini satu hal yang sangat positif karena musim lalu juga kita sempat main di sini di Liga 2 dan juga meraih hasil yang cukup positif juga. Mudah-mudahan bisa bawa berkah stadionnya dan bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat Kabupaten Bogor dan Kota Bogor juga. Kebetulan minggu lalu saya nggak bisa secara langsung mendampingi tim, jadi tadi saya sampaikan permintaan maaf karena nggak bisa mendampingi, dan juga ucapan terima kasih karena mereka sudah bermain sangat luar biasa di pertandingan pertama dan meraih 1 poin penting di laga away. Bukan hal yang mudah, laga pertama itu kan selalu menantang ya, dan berharap mudah-mudahan situasi yang positif dan progres yang baik di dalam tim bisa berlanjut di laga-laga berikutnya. Ya tentu kita berharap semua bisa berjalan dengan baik ya, kepemimpinan wasit juga bisa membaik gitu, tapi balik lagi bahwa apapun yang terjadi di lapangan itu sudah diputuskan, dan saya lebih menyoroti bahwa pemain-pemain kita walaupun tertinggal di menit-menit akhir tetap bisa bermain fokus, tetap bisa berupaya untuk menciptakan peluang dan akhirnya mendapatkan reward dengan gol yang dicetak oleh Konate. Kita akhirnya memilih Wonder Luis sebagai pemain asing keempat kita, juga sebagai striker asing untuk bergabung bersama dengan tim. Dan memang ini situasi yang sebenarnya bukan rencana awal gitu ya, karena kita mungkin teman-teman juga sempat dengar kita menunggu satu pemain striker dari Brazil yang memang sudah kontak cukup lama, tapi ternyata memang tidak dilepas oleh timnya, tidak mendapatkan izin untuk keluar dari tim, sehingga akhirnya harus kita memilih opsi yang lain gitu, dan perhatian coach adalah lebih kepada pemain yang memang siap untuk bermain dan sudah punya pengalaman bermain di Asia, khususnya di Asia Tenggara mungkin ya. Dan Wonder Luis 2 musim kemarin kan juga bermain di Liga Indonesia, dan kemarin dia pramusim di Vietnam gitu ya. Jadi secara aklimatisasi waktu juga nggak terlalu butuh waktu lama, dan memang harapannya bisa main di pertandingan besok. Kita dari awal memang ketika berusaha untuk mendatangkan Andre, kita sudah tahu bahwa situasinya tidak akan mudah. Tidak akan mudah dan ada risiko bahwa Andre tidak bisa datang. Jadi memang kita sudah mengantisipasi dengan menyiapkan beberapa opsi pemain yang siap untuk bergabung bersama dengan tim di last minute gitu ya. Jadi bahkan dari dokumen-dokumennya, administrasi juga udah kita siapkan benar-benar, kalau memang plan A-nya tidak jalan berarti plan B, plan C atau plan D-nya. Ada banyak plan ya. Ada banyak plan yang kita siapkan gitu ya, dan akhirnya memang mungkin ini kesempatan yang baik juga untuk belajar gitu ya, dalam proses transfer pemain gitu. Ada resiko juga yang kita hadapi, dan mudah-mudahan nanti di transfer window berikutnya atau musim depan kita bisa lebih pasti lagi dalam memilih pemain untuk bisa datang dan memperkuat tim, karena pramusim itu penting banget ya untuk adaptasi, untuk membangun chemistry di dalam tim gitu, dan saya tahu tantangan berat bagi tim pelatih untuk bisa memaksimalkan seorang pemain ketika dalam situasi seperti ini sangat mepet dengan pertandingan baru bergabung. Mark Klok? Iya, menembus Mark Klok maksudnya di Persib. Tanggapannya seperti apa mengenai rumor? Belum tahu ya, itu malah saya baru dengar nih, baru dengar, kayaknya agak berat ya, karena dia juga salah satu pemain penting dan pemain kunci juga di Persib ya. Saya pikir untuk Rans musim ini bursa transfer udah selesai, kita sudah punya pemain yang cukup lengkap, dan mudah-mudahan kita bisa fokus, solid, dan menjalani musim dengan baik. Ada dua hal sebetulnya. Yang pertama adalah itu bentuk ekspresi dari supporter yang sebenarnya sangat normal gitu ya. Yang kedua mungkin dari sisi seorang Rafathar yang memang masih seorang anak kecil yang masih sangat usianya masih sangat muda sekali gitu, dan pasti itu akan berpengaruh terhadap dirinya gitu ya, ketika mendapatkan informasi atau mendengar nyanyian soal itu. Pasti orang gede aja mungkin nggak seneng gitu, apalagi anak kecil gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan ini bukan jadi satu hal yang jadi kebiasaan ke depannya. Tapi ya inilah sepak bola gitu, dinamikanya luas sekali, apapun bisa terjadi, dan mudah-mudahan Rafathar juga bisa sabar, bisa nggak terlalu dengerin gitu ya, karena pasti dalam sepak bola
rangkaiannya pasti akan bergesekan gitu ya antara supporter dengan hal-hal yang seperti itu gitu yang di supporter sebenarnya normal-normal aja. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.